Assalamualaikum semuanya, masih semangat ya? Pada video kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, materi yang Ibu bagikan kali ini juga dapat kalian baca pada buku Erlangga kelas 11, Sejarah Peminatan. Oke, sebelum Ibu masuk pada materi inti, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, kira-kira ada yang tahu ketika Ibu menyebut kata Jepang, apa yang ada di pikiran kalian? Mungkin ada yang berpikir tentang negara yang begitu maju, etos kerja yang sangat tinggi, atau teknologi yang canggih. Atau mungkin ada yang lain, bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, jadi Jepang sebelum menjadi negara yang semaju sekarang, ternyata mereka pernah loh menerapkan politik isolasi. Apa itu politik isolasi? Politik isolasi itu adalah politik di mana sebuah negara menutup segala bentuk hubungan internasional dengan negara lain. Artinya, mereka melakukan seluruh kegiatan negaranya dengan mandiri, seperti itu. Nah, kemudian sistem apa sih yang diterapkan oleh Jepang pada saat itu? Nah, sistem yang dikenal adalah sistem bakufu. Sistem bakufu yang ada di Jepang itu diterapkan sejak tahun 1603, di mana sistem ini kepala negaranya dipimpin oleh Tenno atau kaisar, sedangkan kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh shogun yang menjalankan segala bentuk pemerintahan yang ada di Jepang pada saat itu. Nah, apa sih sebenarnya alasan kenapa diterapkan sistem bakufu? Jadi pada saat itu, di tahun-tahun itu terjadi yang namanya imperialisme dan kolonialisme besar-besaran di wilayah Asia. Nah, Jepang sangat khawatir jika kolonialisme dan imperialisme itu terjadi di negaranya, sehingga mereka menutup diri dengan menerapkan sistem bakufu atau sistem isolasi, seperti itu. Jadi teman-teman, sistem bakufu yang diterapkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1603 sampai dengan 1867 itu menuai protes dari banyak pihak, terutama dari masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena pada saat itu shogun dan juga samurainya melakukan monopoli dalam pemerintahan dan banyak merugikan masyarakat. Pada tahun 1868 muncul yang namanya perjanjian pertama yang menjadi momentum di mana Jepang tidak lagi melakukan politik isolasi. Perjanjian apakah itu? Shimoda. Jadi perjanjian Shimoda ini adalah perjanjian pertama kali yang membuat Jepang mau membuka diri dengan negara lain. Karena selama sistem bakufu diterapkan di Jepang, Jepang merasa mereka belum mengalami perkembangan yang begitu pesat karena politik isolasi itu tadi. Sampai akhirnya pada tahun 1678 melalui Kaisar Meiji atau sering nanti dikenal dengan restorasi Meiji, muncul sebuah perubahan yang begitu besar di mana Kaisar Meiji ini ingin mengembalikan lagi kedudukan dari seorang kaisar yang sebelumnya dimonopoli oleh shogun. Nah, banyak sekali yang berubah setelah adanya restorasi Meiji. Banyak sekali perubahan-perubahan besar, baik itu di bidang militer, pendidikan, teknologi, dan juga sosial. Sampai pada 1942 melalui Kaisar Hirohito yang menerapkan slogan Hakoichiu. Nah, dengar nggak Hakoichiu itu apa? Jadi Hakoichiu itu adalah pemahaman di mana Jepang harus menjadi penguasa yang ada di dunia. Momen ini juga menjadi salah satu alasan atau menjadi latar belakang kenapa Jepang melakukan pendudukan dan penjajahan di Indonesia. Nah, tepatnya pada 9 Desember 1942, Jepang sudah mulai menunjukkan bahwasanya mereka ingin melakukan imperialisme dan kolonialisme yang diawali di wilayah Asia, ya, dengan adanya peristiwa Pearl Harbor. Ya, kita kenal di mana Jepang pada saat itu melakukan serangan mendadak di wilayah pangkalan militer laut Amerika Serikat. Hingga pada akhirnya, tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat pertama kali di wilayah Indonesia, tepatnya yaitu di Tarakan. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942, melalui beberapa perundingan, salah satunya adalah perundingan Kalijati, tepatnya terjadi di kota Subang, Jawa Barat, Jepang berhasil memukul mundur Belanda dan Belanda harus menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada Jepang. Jadi seperti itulah kronologi awal tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, berikutnya apa sebenarnya yang melatar belakangi Jepang melakukan pendudukan di Indonesia? Ada 4 faktor utama yang menyebabkan Jepang datang ke Indonesia. Yang pertama adalah mencari sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adanya semangat Hakoichiu. Seperti di penjelasan Ibu sebelumnya, jadi Kaisar Hirohito itu memiliki ambisi yang luar biasa untuk menguasai dunia di bawah naungan Jepang. Kemudian yang ketiga adalah untuk memasarkan hasil industri perang dari Jepang. Dan yang terakhir adalah memasok bahan baku industri perang. Nah, salah satunya pemasok bahan industri perang yang
tersedia adalah di Indonesia. Sehingga itulah yang membuat Jepang melakukan pendudukan di Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun, yaitu mulai tahun 1942 sampai dengan 1945. Saya rasa itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.